Shalom Nine Grade. Ya, jumpa lagi hari ini bersama Teacher Charlie. Yang menjadi materi kita pada hari ini adalah masyarakat jaringan, atau kalimat lainnya itu sering disebut dengan interaksi masyarakat abad ke-21. Nah, apa yang dimaksud dengan masyarakat jaringan atau network society? Istilah masyarakat jaringan, kata asalnya itu netsamfund. Pertama kali disampaikan oleh Stein Bratton, seorang sosiolog Norwegia pada tahun 1981. Konsep masyarakat jaringan menurut Manuel Castells, kita harus tahu dulu pertama, Manuel Castells itu adalah sosiolog dari Spanyol. Mulai melakukan penelitian yang intensif terhadap masyarakat jaringan. Dan setelah dia melakukan penelitian, dia menerbitkan hasil penelitiannya dalam sebuah karya bukunya yang terkenal pada tahun 1996 dengan judul The Rise of the Network Society 1996 atau Kebangkitan Masyarakat Jaringan. Manuel Castells menggagas bahwasannya masyarakat dunia saat ini telah mengalami perubahan sosial seiring dengan perkembangan dari era industri menuju era informasi, dari produksi barang material menuju produksi informasi dan pengetahuan. Struktur masyarakat pada era baru inilah yang ia sebut sebagai masyarakat jaringan. Menurut Castells, jaringan adalah simpul komunikasi di antara setiap individu yang semakin rumit seiring dengan kemajuan di bidang teknologi komunikasi. Pada masyarakat jaringan, setiap orang tidak perlu bertemu secara langsung di ruang geografis tertentu, karena mereka bisa terhubung melalui berbagai media komunikasi secara online. Konsep kedua muncul dari Jan van Dijk. Jan van Dijk itu adalah seorang sosiolog Belanda. Ia menyebutkan bahwa masyarakat jaringan dicirikan oleh beberapa hal, yaitu pertama, adanya individualisasi. Individualisasi ini maksudnya proses pemisahan individu secara fisik dengan orang lain karena intensitasnya terhadap media komunikasi seperti smartphone dan komputer. Yang kedua atau ciri yang kedua menurut dari Jan van Dijk yaitu adanya gaya hidup yang dinamis. Maksudnya di sini sebuah tren baru bisa tercipta dan bermunculan secara cepat tergantung dari keramaian pembahasan di media sosial. Ciri ketiga menurut Jan van Dijk yaitu adanya jejaring koneksi yang tersebar secara geografis atau pemerataan akses komunikasi di hampir seluruh wilayah, sehingga orang-orang yang ada di berbagai wilayah tersebut bisa terhubung satu sama lain melalui jaringan digital. Bagaimana menerapkan prinsip interaksi yang tepat di dunia digital? Perlu anak-anak kami ketahui bahwasannya masyarakat jaringan itu saling terhubung oleh fasilitas internet, di mana keterhubungan tersebut bersifat digital. Interaksi digital ini kemudian melahirkan dunia digital yang serba baru, sehingga banyak masyarakat yang masih belajar mengenai bagaimana cara berinteraksi dengan baik dan bijak di dalamnya. Menurut Mike Ribble, merumuskan 3 prinsip yang harus menjadi pilar atau pondasi bagi interaksi masyarakat di dunia digital, yaitu respect, yang kedua educate, dan yang ketiga protection. Respect
artinya menghargai. Interaksi masyarakat di dunia digital harus berpegang pada prinsip saling menghargai. Meskipun kita tidak saling bertemu dan tidak mengenal secara langsung dengan orang lain di dunia digital, bukan berarti sikap sopan dan saling menghargai tidak harus kita jaga. Yang kedua adalah educate atau terdidik. Setiap orang yang menggunakan internet harus memiliki pemahaman yang baik terkait apa yang sedang dilakukannya. Yang ketiga adalah protect atau perlindungan. Anak-anak kami harus tahu bahwasannya dunia digital kita harus bisa saling menjaga keamanan agar tidak terjebak ke dalam kejahatan virtual. Menjaga keamanan, kata kunci atau password akun di berbagai aplikasi, termasuk media sosial, dan menjaga untuk tidak menyebarkan informasi personal dengan bebas di internet. Demikian materi kita pada hari ini. Salam semangat untuk kita semua. Shalom.